Oke, kita mulai dari, PPN pembelian. Jadi di pertemuan kemarin, kita sudah membahas bagaimana sih cara untuk mencatat jurnal pembelian, baik ketika melakukan transaksi pembelian, maupun bagaimana cara membayar, ongkos kirim, dan, ketika kita dapat diskon. Sekarang materinya berlanjut ketika kita mau membeli dan ada PPN-nya. Biasanya kalau kalian pergi ke Alfamart atau pergi ke Indomart gitu ya, kalian tetap akan dikenai PPN atau pajak pertambahan nilai. Nilainya adalah sebesar 10%. PPN yang dibayarkan ketika kita beli barang itu namanya PPN masukan atau bahasa Inggrisnya adalah VAT in. VAT itu merupakan singkatan dari Value Added Tax. In itu berarti masukan. Nah, PPN masukan ini akan selalu dicatat di posisi debit ya. Jadi ketika terjadinya kita tulis di posisinya debit. Gimana cara ngerekodnya atau cara mencatatnya? Cara mencatatnya adalah biasanya itu digabungkan jurnalnya dengan jurnal ketika kita melakukan pembelian. Nah, misal di sistem perpetual kita melakukan pembelian barang seharga 3.800. Nah, berarti posisi debitnya merchandise inventory-nya 3.800 ditambah PPN masukannya atau VAT-nya sebesar 380. Baru di posisi kreditnya account payable sejumlah 3.800 ditambah 380. Jadinya 4.180. Artinya VAT ini tetap harus kita bayar. Kalau misalnya kita berhutang, berarti nanti si VAT-nya ini akan masuk ke dalam komponen hutang kita. Dan nanti harus dilunasi ketika kita melakukan pembayaran. Jadi bukan cuma merchandise inventory-nya aja atau barang dagangannya aja, si PPN-nya juga harus dimasukkan. Oke, kalau periodik gimana? Sama aja. Rumus lagi. Sama aja jurnalnya. PPN masukan atau VAT in. Cuma kan kalau periodik mah debitnya bukan merchandise inventory ya, tapi purchase gitu. Jadi intinya ketika melakukan pembelian, baik periodik ataupun perpetual, jurnalnya sama yaitu VAT in. Ya, untuk di posisi debit. Gitu aja sih yang dari PPN. Oke, sekarang kita akan beranjak ke penjualan. Jadi kalau kemarin kita ngomongin masalah pembelian, sekarang kita dilihat dari transaksi di perspektif yang satunya lagi. Jadi kan kalau ada pembeli pasti ada penjual. Kemarin kita ngomongin ketika kita beli. Sekarang kalau kita menjual seperti apa? Oke, transaksi penjualan pada perusahaan dagang itu pendapatannya akan diakui ketika barang dipindahkan atau berpindah dari penjual ke pembeli. Misal, kalau kalian pergi ke Alfamart, kapan sih si Alfa itu bisa mengakui pendapatan? Jawabannya adalah ketika barangnya diserahkan di kasir. Jadi ini Bu barangnya atau ini teh barangnya. Itu berarti si Alfamart-nya boleh untuk mengakui pendapatannya. Tapi jangan lupa, si penjualan ini semua harus didukung oleh dokumen penjualan, seperti bukti register kas atau faktur penjualan. Jadi kalau kalian biasanya suka dapat faktur ya, atau receipt ya ketika kalian belanja di Alfamart, nah itu merupakan salah satu dokumen penjualan. Gunanya apa sih ada dokumen penjualan? Untuk bisa mengakui bahwa telah terjadi transaksi jual beli. Jadi itu nanti dijadikan sebagai dasar untuk kita melakukan pencatatan pendapatan. Pertanyaan berikutnya, jurnalnya apa sih Bu? Gitu ya. Nah, enaknya nih ketika penjualan, perpetual sama periodik itu jurnalnya sama. Jurnalnya adalah debitnya cash kalau dibayar secara tunai, kreditnya adalah sales ya. Jadi perpetual dan periodik itu sama jurnalnya, kas pada penjualan atau cash pada sales. Nilainya sebesar apa? Sebesar yang dijual oleh perusahaan. Harganya berapa itu adalah nilainya. Nah, perbedaan perpetual sama periodik ada di transaksi yang kedua. Kalau
periodik itu cuma satu jurnalnya, cash to sales aja. Nah, kalau perpetual, dia jurnalnya ada dua. Yang satu cash to sales, yang satunya lagi adalah cost of goods sold pada merchandise inventory. Akhirnya muncul ya cost of goods sold ya. Jadi di sistem perpetual, dia mencatatnya dua nilai. Yang pertama adalah nilai ketika penjual menerima uang dari konsumen, berarti harga jualnya dia. Nah, kalau perpetua setelah jurnal yang pertama ini sudah dilakukan, dia harus menjurnal lagi. Jurnal yang kedua menunjukkan berapa sih uang yang dia keluarkan untuk bisa membeli barang yang dia jual tadi. Paham gak maksudnya? Jadi kalau kita pakai ilustrasi Bu Ina yang kemarin ya, warung Bu Ina, maka persis sama. Sebenarnya saya nggak harus tulis lagi deh. Sebentar ya, kita balik lagi ke yang tadi. Mana ya? Karena itu nih. Ctrl C, kita balik lagi ke sini ya. Oke. Nah, persis sama yang kita sudah bahas di minggu kemarin. Jadi, jurnal pertama yang dia buat, jurnal yang kedua adalah COGS-nya atau 20.000-nya. Jadi kalau kita buat jurnalnya yang warung Bu Ina ini, jurnal pertamanya adalah, sebentar ya, jurnal yang dibuat penjual, berarti Bu Ina. Maka jurnal pertama adalah cash to sales dengan nilai sebesar berapa, Bu? Nah, cash to sales-nya ini kita catat sebesar 22.000. Sama sales-nya juga 22.000. Iya. Boleh minta ke belakang? Boleh. Iya, sok silahkan. Makasih, Adek. Oke, ini adalah jurnal ketika mencatat sales. Saya tulis di sini ya. Mencatat penjualan. Nah, ini berlaku baik untuk periodik maupun perpetual. Terus katanya tadi teh ada satu jurnal lagi yang harus dibikin ya. Kalau kita menggunakan perpetual, apa? Jurnal apa itu? Jurnal yang kedua adalah jurnal, kok dia nggak mau sih? Jurnal mencatat COGS. Ini hanya dilakukan di perpetual saja. Di periodik mah nggak usah. Jurnalnya apa? Oh, jurnalnya gampang. Yaitu kita harus mencatat COGS-nya atau cost of goods sold-nya. Kreditnya apa? Kreditnya adalah merchandise inventory. Ini untuk mencatat bahwa persediaan kita sudah berkurang karena dijual. Jadi posisinya di kredit. Kalau merchandise inventory-nya dijual, berarti COGS-nya muncul di sini. Tapi kalian harus ingat nilainya berbeda, bukan 22.000. Nilainya adalah modalnya dia berapa. Oh, modalnya dia tuh adalah uang yang dikeluarkan oleh Bu Ina sebesar 20.000. Jadi, kalian catat COGS-nya di sini sebesar 20.000 rupiah. Gitu ya. Jadi COGS-nya debit 20.000, merchandise inventory-nya juga kredit dengan nilai yang sama. Bu, kalau periodik gimana? Kalau periodik kalian cuma catat jurnal yang ini aja selesai. Yang ini tidak usah dicatat. Begitu.
Sampai sini bisa dipahami atau tidak untuk yang jurnal ini? Kenapa harganya berbeda? Ya karena yang satu adalah ditulis dengan nilai dia ke konsumen, kalau yang ini adalah ditulis seharga nilai yang dia keluarkan ketika dia membeli barang tersebut. Bisa dipahami sampai sini? Bisa, Bu. Oke, saya lanjut ya kalau begitu ya. Nah, kalau kredit gimana? Sama aja. Yang jelas, cuma yang beda adalah posisi debitnya. Kalau tadi mah cash, sekarang mah jadi account receivable atau piutang. Gitu ya. Sama kalau di periodik mau cash mau kredit, kalau periodik cuma dicatat jurnal yang pertamanya saja, jurnal cost of goods sold sama merchandise inventory-nya tidak usah ditulis. Bu, kalau ini tidak dicatat, gimana cara kita mengetahui cost of goods sold-nya? Yang saya jelasin di pertemuan kemarin. Nanti kita pakai rumus. Cara menggunakan rumusnya bagaimana? Nanti kita belajar. Sekarang dipahami dulu saja perbedaan antara pencatatan di sistem perpetual dan sistem periodik. Oke, lanjut ya. Sekarang ketika ada return atau retur sama potongan penjualan, kita harus bagaimana? Nah, beda dengan purchase return, kalau sales return itu orang lain atau konsumen yang mengembalikan barangnya kepada kita. Jadi kita sebenarnya rugi karena pelanggan gak jadi beli karena mereka mengembalikan barangnya tersebut. Sehingga mereka akan meminta penghapusan kredit atau pengembalian uang. Nah, kalau sales allowance itu adalah potongan penjualan yang timbul ketika pelanggan nggak puas. Dan sebagai kompensasinya, penjual memberikan potongan dari harga jual semula. Jadi, ini misalnya barangnya reject, karena barangnya reject di diskon. Nah, itu namanya sales allowance ya. Oke. Untuk menjamin retur atau potongan, penjual itu biasanya menyiapkan yang namanya memo kredit. Memo kredit itu untuk menginformasikan kepada pelanggan bahwa piutangnya sudah dikurangi. Sales return and allowance itu merupakan akun kontra dari akun sales. Maksudnya akun kontra itu apa sih? Jadi artinya sales return and allowance ini akan mengurangi nilai dari penjualan. Jadi perlu diingat ketika ada sales return and allowance, nilainya itu akan mengurangi nilainya sales. Saldo normalnya sales itu kan ada di kredit ya. Jadi setiap ada penjualan, salesnya pasti di kredit. Nah, kalau saldo normalnya akun sales return and allowance, kebalikannya, kontranya. Berarti posisinya ada di debit. Oke, sekarang kita pakai contoh. Misal ada pelanggan yang mengembalikan mengembalikan barangnya senilai 300. Si 300 ini harus kita catat di posisi debit karena barangnya dikembalikan. Artinya dia merupakan kontra akunnya sales. Ya, jadi sales return and allowance-nya di posisi debit. Kreditnya apa? Kreditnya kita harus mengembalikan uangnya atau kita memotong piutang kita. Artinya utang si konsumennya berkurang ya, karena barangnya dikembalikan. Jadi debitnya sales return and allowance, kreditnya adalah account receivable. Jadi piutang kita berkurang. Bu, kalau mereka bayarnya cash gimana? Berarti yang kreditnya adalah bukan account receivable melainkan cash. Kita harus kembalikan uangnya kepada mereka. Senilai berapa, Bu? Senilai yang dikembalikan. Nah, kalau untuk perpetual dan periodik, jurnal ini wajib untuk dibuat ya. Baik perpetual maupun periodik, jurnalnya sama. Sales return and allowance di debit dan kreditnya account receivable. Untuk perpetual ada tambahan satu jurnal lagi. Jurnalnya adalah debitnya merchandise inventory, kreditnya cost of goods sold. Jadi ini sama persis sama yang pertama cuma dibalik. Kan kalau penjualan mah COGS pada merchandise inventory ya. Ketika barangnya dikembalikan, ya dibalik juga jurnalnya. Merchandise inventory-nya masuk lagi ke kita. Artinya barangnya dikembalikan masuk lagi ke penjual. Cost of goods sold-nya jadi tidak terjadi gitu ya. Bu, sebesar berapa Bu ditulisnya? Sebesar berapa yang dikembalikan dilihat dari nilai modalnya atau nilai berapa dia beli dari supplier. Jadi ini supplier gitu. Ya, terus
Ini ada latihan soal yang saya pengen kalian kerjakan dulu.